warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Bagaimana kabar kalian? Sehat selalu dan diberi kesehatan sama Tuhan. Amin. Kembali lagi di channel Start Sport Wagon, channel yang membahas tentang kereta api dan simulasi game kereta ya teman-teman ya. Oke, kali ini saya akan review rute buatan saya. Ini 100% buatan saya sendiri ya teman-teman ya. Berstatus free dan ini mungkin nggak ada updatean lagi ya teman-teman ya. Ini udah mentok ya, udah updatean. Ini rute relasi Prapat Kurung sampai ke pabrik semen Gresik ya teman-teman ya. Oke, kita review ya teman-teman ya, disimak baik-baik ya teman-teman. Pertama-tama saya akan mereview di stasiun bukan stasiun sih, di teman-teman, di pabrik semen Gresik ya teman-teman ya, daerah Jawa Timur ya teman-teman ya. Di sini ada apa, tangki buat apa nama itu, penyaringan pasir, bahan-bahan kimia lah itu. Di sini ada stasiun gudang, ada gudangnya teman-teman ya. Di BTW sekedar info ya teman-teman ya, dulu jalur semen Gresik Indro itu mempunyai 2 jalur ya teman-teman ya, dan dulu itu memiliki lokomotif yang bernama apa itu, lupa. Kalau kalian tahu boleh tulis komen ya teman-teman ya. Ini ada gudang ya, gudang pupuk ya teman-teman ya. Nah, gudang pupuk, dan ini ada depo lokomotifnya teman-teman, depo lokomotif semen Gresik ya teman-teman ya. Dan apa nama itu, di pabrik semen Gresik itu mempunyai depo teman-teman untuk menyimpan lokomotif seri berapa itu nggak tahu, aku lupa ya. Oke, sekitar sini ya teman-teman ya, sekitar pabriknya tuh sangat asri ya teman-teman ya. Ya, aku bikin nggak terlalu padat ya teman-teman supaya menghindari nge-lag. Ini pun sudah nge-lag teman-teman. Nah, kita keluar dari pabrik ya teman-teman ya. Oh ya, ada sinyal tebeng. Nah, ini ada sinyal tebeng. Saya membuat rute pabrik semen Gresik ini sesuai dengan aslinya teman-teman ya. Di aslinya ada sinyal tebeng dan aku kasih juga teman-teman ya. Ini aku bikin manual teman-teman ya. Nih. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita keluar dari pabriknya. Nih ada wesel ya teman-teman ya. Nih ada wesel. Ini wesel buatan saya teman-teman ya. Sekalian review lah. Nah, ini ngelewati underpass Gresik ya. Kok underpass kayak jembatan ya, jembatan tapi bawahnya itu rel kereta teman-teman. Jadi atasnya itu jalan raya, bawahnya rel kereta ya teman-teman ya, seperti itulah. Nah, kita lurus. Nah, lurus sekali ya teman-teman ya, ini lurus belok. Oh ya, sekedar info lagi ya, ini jalur ini ditutup tahun 90-an teman-teman, dan memiliki 1 jalur aja ya teman-teman ya. Nih, dan ada perlintasan. Dulu itu di daerah Gresik ini ada perlintasan teman-teman, tapi sekarang dibongkar ya teman-teman, tapi bekas pos PJL itu masih ada ya teman-teman ya. Ini ada orang PJL sama patok rambu yang bertuliskan apa ini, stop, berarti berhenti ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman, kita lanjut. Ini sama aja, PJL, perlintasan, dan ada patoknya teman-teman ya. Ini rute ini ya dibilang berat sih, berat ya, hanya untuk stasiun tertentu aja teman-teman, tapi kalau di sekitaran ini enggak lah, itu tergantung HP teman-teman. RAM-nya besar ya pasti enggak nge-lag lah. Kalau HP-nya RAM-nya kecil-kecilan pasti nge-lag lah. Soalnya rute ini berat ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ini melewati bukan hutan sih, kayak ladang-ladang gitu ya. Ladang kan banyak di daerah kan, masih banyak hutan apa, kayu-kayunya teman-teman ya. Nah, ini melewati underpass Gresik yang viral dulu ya teman-teman, yang pernah dilewati sama lokomotif CC 200 ya teman-teman ya tuh. Nah, ini aku bikinnya itu nggak padat ya teman-teman, nggak padat takutnya nge-lag. Nah, kita lanjut teman-teman ya, melewati pemukiman masuk. Ini itu udah nampak stasiun Indronya ya teman-teman ya. Ini ada rambu lagi, ada jalan kampung. Nih ada semboyan batas langsir, ada sinyal mekanik. Sinyal mekanik masuk ini ya teman-teman ya, ada sinyal tebeng lagi. Nah, ini buatnya real teman-teman ya. Nah, nih ini stasiun Indro ya teman-teman ya, dan ini ada PPKA nya tuh, dan
dilengkapi dengan genta stasiun teman-teman ya tuh. Genta stasiun ini hidup loh teman-teman gitu. Jadi bukan hanya pajangan, jadi setiap mau ada KA lewat tuh gentanya pasti hidup gitu. Ada gudang sarana stasiun Indro, ada rumah penduduk, terus ada rel-rel ya inilah gitu. Di sini ya bongkar rumah dikemas ya teman-teman ya. Ada pabrik minyak terbesar ya teman-teman se Jawa Timur, namanya itu pabrik uh, pabrik minyak goreng Wilmar ya teman-teman, dan perkebunan sawitnya itu ada di Kalimantan Tengah. Wilmar namanya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada relnya tuh melewati dalam pabrik teman-teman ya. Ada sinyal mekanik juga, ada pos penjagaan, ada yang jaga, ada perlintasan ini, dan perlintasan ini berfungsi teman ya teman-teman ya. Nih, nah ini, dan ini ada tempat parkiran motor-motor untuk para pegawai Wilmar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ada gerbang, dan gerbang ini bisa buka tutup ya teman-teman ya. Nih, nah dari sini agak ngelek nih, tuh agak ngelek ya teman-teman ya. Tuh, nih, nah oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Lanjut nih, beginilah suasana rute buatan saya teman-teman ya. Maaf nggak terlalu detail soalnya takut ngelek di HP teman-teman ya. Nih, ada jalan setapak ya. Ini tuh pasar, dan ini tuh warung-warung ya teman-teman. Ada warung Lamongan, ada penyetan. Nah, ada perlintasan lagi, ada jalan kampung lagi, dan di sini tuh ada jalan raya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ada 98 memasuki stasiun, ada pohon pisang. Nah, ada perlintasan liar lagi tuh. Sungguh sangat kompleks ya teman-teman ya. Nih, ini PCL liar ya teman-teman ya, pos PCL liar nih, posnya PCL liar. Nah, oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Ini rel itu berbelok. Nah, belok, ada perumahan lagi, dan ada pabrik ya teman-teman ya. Nah, ini ada perlintasan di JPL berapa ini? JPL 14 sesuai sama aslinya teman-teman ya. Nah, dan aslinya tuh jalannya nanjak, dan aku bikin nanjak juga tuh biar sesuai real lah gitu. Oke, kita lanjut, dan ada bapak PCL juga. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Lanjut, ada ini melewati jalan raya teman-teman ya, yang sangat ikonik dengan kota Gresik. Nah, memasuki stasiun Indro lah maksudnya lah gitu. Nah, oke, kita gas lanjut ya teman-teman ya. Ada warung-warung, ada rambu-rambu, ada warung lagi, ada rumah, ada pertokoan, dan ada truk-truk muatan peti kemas ya teman-teman ya, sedang beristirahat ya. Nah, nggak tahu tuh supirnya kemana itu. Oke, ada rambu-rambu lagi, ada pos lagi. Ini yang masuk pabrik ya teman-teman, pabrik peti kemas. Nah, ini belok, dan ada jembatan teman-teman ya, jembatan, dan sebelahnya itu adalah pipa pabrik ya teman-teman ya. Aku buat sesuai aslinya itu, pipa pabrik, dan sebelahnya jembatan rel kereta lurus ini ya, lurus. Habis itu ada semboyan tuh relnya tuh turun ya, jadi turun relnya ya kok turun sih, naik sih ya, naik. Nah, ada pos PCL, nggak tahu ini PCL berapa, nggak tahu. Kalau ada yang tahu komen teman-teman ya. Ini si PCL sebelum masuk stasiun Indro ya teman-teman ya, lebih tepatnya di kota Gresiknya lah gitu. Tuh, kalau ada yang tahu komen. Ada PCL juga, ada bapak PCL, dan gentanya berfungsi ya teman-teman ya. Nih, gentanya tuh cuma nggak hanya pajangan tapi juga berfungsi. Nah, ada rumah penduduk juga, ada kandang ayam, ada kardus, ada pipa yang mengarah ke pabrik tadi, terus ada pabrik peti kemas lagi kanan kiri, dan ada rumput-rumput sampai 35, dan ada pohon pepaya dan pohon pisang. Oke, kita lanjut, dan kanan kiri adalah tambak ya teman-teman ya. Tambak aku buat mirip dengan aslinya ya, tambak dan sawah ya teman-teman ya. Ini juga pipa pabrik, dan ini ya apa namanya tuh, rel ya. Ini sawah, ini tol bypass Gresik ya teman-teman. Kalau nggak salah ini di pelabuhan apa itu, lupa itu. Kalau teman-teman ada yang orang Gresik, coba komen ya, ini tol mengarah kemana, dan tolnya tuh nggak cuma satu tapi dua. Nah, ada dua nih,
sesuai teman-teman ya tuh. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ada 98 memasuki stasiun, terus ada 935 lagi, ada sawah lagi, dan ada sinyal mana? Oh, sinyal sinyal muka ya teman-teman ya, sinyal muka stasiun Kandangan. Nah, ini sinyal masuknya, ada pipanya, ada wet pedang ya. Ini mengarah ke Lamongan ya teman-teman ya, tapi nggak saya update. Saya kan sesuai janji yang dulu akan update ke stasiun Indro ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau lanjutin sampai stasiun Lamongan ya monggo, mau diedit ya monggo silakan, tapi jangan diapakuin ya teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Kita memasuki stasiun Kandangan ya, yang memiliki berapa jalur? Ini ada pondok yang khusus menyimpan lori motor ya teman-teman ya, buat inspeksi. Nah, ini ada wesel kupu-kupu yang aku buat mirip sama aslinya, wesel kupu-kupu. Ada wesel langka, ini buatan saya sendiri. Ada wesel mekanik setempat, manual lah ibaratnya lah gitu. Nah, kayak gini teman-teman, nge-lag kan jadinya. Nah, kalau di HP sama teman-teman RAM-nya besar ya mungkin nggak akan nge-lag mungkin loh ya. Oke. Nah, stasiun Kandangan ketinggiannya itu berapa meter, coba kita lihat. 2 meter di atas permukaan laut ya. Memiliki jalur 1 2 3 4 5 6 jalur ya teman-teman ya. Dan ada PKD sama PPKA. Gentanya juga berfungsi ya teman-teman ya. Oke, ada genset, terus ada apa ini? Oh, mohon maaf ya teman-teman ya, ini saking detailnya ini sampai nge-lag HP saya ini. Makanya tuh aku buat nggak terlalu detail, takutnya di HP teman-teman tuh nggak muncul gitu loh rutenya itu. Kalau nggak salah ini rumah resor stasiun Kandangan ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut ya. Ini Purbaduk dan ada apa namanya itu danau, kok danau siapa namanya itu, kayak semacam itu apa ya, lupa tadi apa ya, semacam danau gitulah, bukan danau sih, tambak. Nah, tambak ya teman-teman ya, ada tambak. Nah, kita menuju ke stasiun berikutnya teman-teman ya. Nah, ada persinyalan lengkap, wesel lengkap dan berfungsi semua teman-teman, dan ada bypass menuju ke perumahan Gresik kalau nggak salah ya, aku nggak hafal ya, soalnya aku udah lama nggak kesana teman-teman ya. Nih, wesel fungsi semua teman-teman, lengkap, dan dilengkapi dengan ini apa namanya itu, apa ya, lupa komentarnya. Aku cek dulu ya teman-teman ya. Ada mana ini? Oh, ini ada papan informasi wesel ya teman-teman ya. Ada papan informasi wesel, ada tambak lagi, ada pabrik lagi, dan ada tambak kecil-kecilan lah gitu. Ada wet ada pohon pisang, ada pondoknya juga. Pokoknya asri lah gitu, khas Jawa Timur ya teman-teman ya. Weselnya aku buat mirip seperti aslinya, dan ada informasi patok wesel lagi. Nah, ini full dengan semboyan ya teman-teman ya, tapi ada beberapa tempat yang tidak aku kasih semboyan, yaitu semboyan kecepatan ya teman-teman ya. Soalnya tuh ada beberapa tempat yang aku nggak tahu tempat patok semboyan kecepatan tuh di mana ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa patok aja yang aku kasih semboyan kecepatan ya, batas kecepatan lah gitulah kalau teman-teman nggak tahu. Nah, dari sini udah mulai nge-lag parah ini teman-teman rutenya ini. Nah, ini ada gudang lagi, ada kabel tiang telegraf, ada jembatan. Ini ya teman-teman batas kecepatan, hanya beberapa titik ya teman-teman yang aku kasih kayak gini. Nggak semua lah gitu, soalnya tuh nggak tahu tepatnya di mana ya teman-teman ya. Nah, kita lurus ya teman-teman, kita lurus menuju stasiun apa lupa aku ya. Kalau ya nanti kita lihat lah. Nah, ini sinyal muka stasiun Kandangan ya. Nah, ada perintasan, ada sinyal masuk stasiun Indro Kandangan, dan sinyal masuk stasiun Benowo kalau nggak salah ya, Benowo sih. Kalau salah mohon dikoreksi ya teman-teman ya. Ada perintasan dan ada sinyal ya, sinyal muka ya. Kok aku bikin dua, kenapa teman-teman? Ini temanya ini adalah peralihan dari
sistem persinyalan mekanik ke elektrik ya teman-teman ya. Mungkin aku sengaja nambahin ini supaya biar terasa nostalgia teman-teman ya. Nah oke, kita lanjut. Sudah memasuki pemukiman padat penduduk ya teman-teman ya. Tuh, padat penduduk, maklum lah kota Surabaya ya teman-teman ya. Nih, ini semboyan pergantian channel radio. Nah, ada jembatan lagi, ada S35 lagi. Nah, tuh, ada perlintasan ya teman-teman ya. Ini perlintasan GPL 398A. Nah, ini ya teman-teman ya. Tuh, nih Bapak PJL juga. Nih ada 2 teman-teman tuh. Nah, ada sinyal masuk. Ini juga ada sinyal mekanik muka. Tenang aja kok, ini nggak akan pengaruh sinyal mekaniknya ini, tapi sinyal mekaniknya aku buat objek ya teman-teman ya. Nih ada semboyan batas langsir, semboyan HAM. Kok batas langsir sih, semboyan batas kecepatan lah gitu ya. Ada ya, sinyal langsir, ada WSL mekanik. Nah, kita lurus ya teman-teman ya. Ini udah memasuki padat penduduk. Nah, aku sinyalnya aku bikin real ya teman-teman ya, jauh dari stasiun ya, supaya pandangan masnya itu kelihatan. Nah, kita sampai di stasiun mana ini, Tandes ya. Ada genta juga, dan gentanya itu berfungsi teman-teman ya, nggak cuma pajangan aja. Oke, kita lanjut. Nah, udah mulai padat penduduk ya teman-teman ya. Nah, mulai padat penduduk nih, kita lagi ya teman-teman ya, apa namanya itu, ada sinyal masuk ya teman-teman ya. Tuh, kita lanjut. Nah, di sini tuh udah mulai padat penduduk ya teman-teman ya. Jadi pemandangan kayak sawah itu udah mulai nggak ada ya, kan udah masuk perkotaan ya teman-teman ya. Kalau di daerah Gresik sana masih banyak sawah-sawah dan tambak-tambak lah, meskipun tambaknya agak gede dan agak kecil ya teman-teman. Ada yang besar dan kecil lah gitu lah, intinya gitu. Nah, kita mulai memasuki perkotaan dan tidak ada sawah ya, yang ada pemukiman padat penduduk lah. Nah, ada bypass lagi, ada tol, nggak tahu ini arah kemana. Kalau tahu komen aja teman-teman ya. Ada perlintasan lagi, dan ini berfungsi ya teman-teman ya. Terus kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut, ada channel pergantian radio juga. Ini tuh lengkap teman-teman ya, tuh aku buat nggak terlalu lebar-lebar, takutnya nge-lag tuh. Nah, ada PCL liar, dan ada perlintasan lagi. Nah, ada sinyal muka memasuki stasiun Pasar Turi ya, atau SBI Surabaya Pasar Turi ya gitu. Dan ada sinyal repeater. Nah, sinyal repeater adalah sebutan sinyal pengulang lah, sinyal pengulang. Jadi tugas ini adalah mengulang sinyal masuk ya teman-teman ya, buat indikasi sepur aman. Nah oke, kita lanjut. Kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, ada pemakaman tuh, ada pemakaman. Nah, ini pemakamannya teman-teman ya. Nih tuh pemakaman, ada kuburan lah, kuburan. Ada sinyal masuk juga, SBI, dan ada perlintasan jadul ya teman-teman. Kok jadul sih, liar lah di sekitar SBI ya. Nah, nih selamat datang di stasiun Surabaya Pasar Turi ya teman-teman ya, stasiun terbesar di Surabaya. Nah, ada depo lokomotif Pasar Turi, dan ada tandonnya juga, ada masjid tuh, ada pusat resor Surabaya Pasar Turi ya teman-teman ya. Ada turntable-nya juga. Nah, turntable. Oke, kita lihat lagi ya teman-teman ya. Nah, mulai di sini agak nge-lag ini teman-teman, soalnya tuh jalurnya banyak dan detail ya teman-teman ya. Oh enggak, alhamdulillah enggak nge-lag berarti ya. Ada persinyalan lengkap ya teman-teman ya, aku buat seperti aslinya tuh. Dan ada di ruteku ini ada yang langka teman-teman. Langkanya gimana? Aku buat jalur yang udah mati lama. Dulu tuh kalau nggak salah buat bongkar peti kemas ya teman-teman ya. Nih buat ekspedisi gerbong datar ya teman-teman ya. Nih buat kiriman gerbong datar tuh. Kenapa kok ada yang tanya, bang relnya kok mencong-mencong? Ya saya bikin sesuai aslinya gitu, sesuai peta.
Jadi jangan salahkan saya kalau relnya kayak gitu gitu. Memang relnya kayak gini ya teman-teman ya gitu. Di dunia asli pun relnya kayak gini gitu loh. Jadi kalian mau dinas tuh jangan mementingkan kecepatan dan jangan mementingkan cepat sampai, jangan. Dan ada beberapa stasiun pun yang membatasi kecepatan, salah satunya di area SBI ini teman-teman. Nah ini untuk bongkar muat peti kemas ya. Dulu itu ada berapa ya jumlahnya, aku lupa. Aku pernah kesini diajak sama ayahku tahun 2000 berapa ya, 2010 lah. Ini masih ada relnya ya, tapi sekarang tuh udah nggak ada. Dan menyisakan rel apa, kok bukan rel sih, kren loh, kren pengangkut peti kemas. Nah menyisakan ini aja. Nah jadi kalau ada yang tanya, bang kok relnya mencong-mencong, aku buat sesuai aslinya ya. Sekali lagi aku buat sesuai aslinya. Dan kalian kalau pengen dinas langsaran di sini, aku saranin jangan terlalu cepat ya. Soalnya apa? Di dunia nyata pun itu tidak secepat itu ya, mementingkan keselamatan ya. Itu ya teman-teman ya, intinya gitu. Dan ini pun aku batasin ya, kecepatannya tuh hanya boleh 20 sampai 10 km ya gitu, nggak boleh lebih. Soalnya tuh bertugas untuk pelangsiran ya. Ini wesel mekaniknya sama seperti aslinya tuh. Ini buatan saya sendiri ya teman-teman ya tuh kan. Oke kita lanjut. Nah tumben di sini nggak nge-lag, biasanya nge-lag teman-teman. Nah ini stasiun Surabaya Pasar Turunya by Yusrael Content ya teman-teman ya. Yusrael free ya, ini free. Nah kita keluar. Ini ada jalur simpan ya teman-teman ya, jalur simpan tuh. Ada jalur simpan, ada juga apa namanya itu, ada kayak semacam penyimpanan air gitu ya teman-teman ya. Nih kita akan melewati teman-teman, bawah perbelanjaan Pasar Turi yang dulu sempat terbakar ya teman-teman ya. Nih nah udah sampai ya teman-teman ya. Ini adalah mall terbesar di Surabaya, itu Surabaya Pasar Turi, Pasar Atom lah gitu, Pasar Atom Surabaya gitu ya teman-teman ya. Di sini ada apa, kita review, ada perlintasan, ada PJL dan pos polisi ya teman-teman ya. Dan gentanya pun berfungsi, ada rel gongsol atau rel paksa ya teman-teman ya. Jadi rute buatanku itu komplit. Jadi rute free itu rasa pai ya, ini berstatus free tapi rasa pai gitu, detail banget gitu. Saking detailnya sampai nge-lag HP saya gitu bikinnya. Ada pasar ya, ada pasar kanan kiri rumah kumuh. Nah rumah kan, kita memasuki sinyal mekanik stasiun Mesigit ya. Nih Mesigit. Dan di sini tuh ada stasiun apa ya, kok agak lupa komentar ya. Ada rumah kandang burung dara ya, aku buat seperti aslinya teman-teman ya. Mana ya, bentar, aku kayaknya aku taruh sini. Mana ya stasiunnya ya, apa ya, oh ini stasiun apa namanya, coba kita baca. Pos segitiga Mesigit ya, ini by BBR free, aku convert ya teman-teman ya. Oke kita lanjut lagi. Ada wesel mekanik, ada sinyal mekanik juga, dan ada sampah sama kandang ayam ya teman-teman ya, sesuai aslinya. Nah ada stasiun Mesigit, ada genta PJL, dan itu berbunyi ya, ada petugas PPKA yang sedang persiapan semboyan apa ya, 40 atau berapa tuh ya, 940 lah. Aku agak lupa sih semboyannya, maaf ya teman-teman kalau salah. Kalau teman-teman tahu mohon dikoreksi lah. Ada sinyal pengulang nih ya teman-teman ya. Nih udah sampai ada apa namanya itu, sinyal mekanik ya. Kita lanjut nih, ada sinyal masuk juga nih, ada perlintasan yang arah stasiun Kalimas. Nah oke kita lanjut. Dulu aku sempat jalan-jalan ke sini dan ada lampu sinyal elektrik ya, tapi nggak berfungsi ya teman-teman ya. Dan aku buat seperti aslinya tuh. Tapi tenang aja teman-teman, itu nggak bakal ngaruh kok. Soalnya itu sinyal elektriknya itu
aku edit sebagai objek ya. Ada wesel mekanik, ada petugas BCL dan ada perlintasan ya. Nih. Nah, asli seperti dunianya stasiun Kalimas dan ada semboyan pengulang ya teman-teman ya. 8A. Nah, selamat datang di stasiun Kalimas dengan ketinggian berapa sih? Lupa gue. Dengan ketinggian di sini agak ngelag ya teman-teman ya, soalnya tuh berat sini. Sorry. Berat ngelag ya teman-teman ya. Dengan ketinggian 2 meter. Ya 2 meter dari permukaan laut ya. Oke. Ada pos satpam juga di sini, ada pos satpam, ada portal juga. Nah, ini stasiun Kalimas sempat bongkar muat dikemas ya teman-teman ya. Nih, tuh. Biasanya sama persis yang ada di dunia asli ya teman-teman ya, tuh. Nah, ini ya teman-teman ya, tuh teman-teman saya lihat sendiri. Nah kan, kanan kiri rumah, dan ini buat khusus langsiran aja teman-teman ya. Ini kalau kita lurus ini buntu teman-teman. Dulu tuh nyambung ke Perapat Gurung tapi sekarang buntu. Batas rel aktif Kalimas Perapat Gurung ya teman-teman ya. Dan ini tuh menjadi pasar ya. Nah, setelah pasar tuh ujung rel ini adalah masjid ya, musola. Dulu itu sempat aktif ya, itu menghubungkan ke Perapat Gurung, nggak tahu tahun berapa. Soalnya aku diberitahu sama warga setempat ya, dulu itu sempat aktif dan tembusnya ke Perapat Gurung ya teman-teman ya, tapi ditutup nggak tahun berapa. Kalau ada yang tahu komen ya teman-teman ya. Oh, ada jemuran warga, ada kandang ayam juga ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ada rel gongsol juga sama seperti aslinya. Ada wesel, tapi ini weselnya kok memang aku arahin ke sana teman-teman. Soalnya tuh di sebelah sini relnya tuh putus sesuai aslinya. Tuh kan putus. Tuh. Memang aku bikin nyambung tapi rel tuh udah nggak fungsi teman-teman. Nah rel udah di jadikan rumah gitu, sama warga sekitar. Nah oke, kita selamat datang di Perapat Gurung ya teman-teman ya. Nih bongkar muat peti kemas yang kedua. Nah ini ada wesel juga, ada pos satpam, ada wesel juga. Nah ada pohon-pohon kanan kiri ya teman-teman ya, jadi sangat asri ya teman-teman. Jadi ada berbaduk. Nah kita memasuki pembongkaran peti kemas ya teman-teman ya. Nah di sini agak mulai nge-lag ya teman-teman, agak mulai nge-lag soalnya berat rutenya. Nah nyebrang jalan. Nah inilah tujuan terakhir di ruteku ya teman-teman ya, itu bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Ujung ya teman-teman ya, Tanjung Perak. Nah memiliki 2 jalur ya teman-teman ya. Nah ini khusus bongkar muat ya. Nah, khusus bongkar muat aja tuh kan tuh. Nah ya, inilah terakhir dari ruteku ya teman-teman ya. Ini adalah buat bongkaran peti kemas ya. Ada gudang lah, ada wesel, ada spur baduk juga ya teman-teman ya tuh. Oke, sekian dulu review rute kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam tutur kata pembicaraan saya, mohon dimaafkan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf dan lahir dan batin ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lagi mudik, semoga selamat sampai tujuan. Kalau lagi arus balik, jangan lupa cek kendaraan ya, jangan sampai ada kerusakan dan lain-lain ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan share ya teman-teman ya, karena kalau empat kalimat itulah yang membuat saya semangat bikin konten ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa membagikan ke teman-teman kalian supaya tahu informasi mengenai dunia perkeretaapian, baik itu simulasi maupun sejarah ya teman-teman ya. Oke, see you next time. Video kali ini, review rute kali ini. Kalau ada yang tanya, bang kapan rilis rutenya, nah ini saya mau rilis tapi ada satu kendala, yaitu paketan saya tuh habis gitu loh, nggak full lah gitu. Soalnya kalau saya upload itu membutuhkan paketan yang besar teman-teman ya. Saya tidak menggunakan wifi atau wifi, saya menggunakan paket data ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau bersabar, oke, tunggu aja ya teman-teman ya. Oke, terima kasih telah menonton. Oke, see you next time dan sampai
Jumpa.